Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, perkenalkan sebelumnya nama saya Dewi Sri Rahayu. Saya bekerja di SDN Bojongleros, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Bapak dan Ibu guru, saya melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru. Sebagai seorang pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Pada pembelajaran Merdeka Belajar, guru harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian, guru harus benar-benar memahami bahwa tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Kemudian, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid, serta memberikan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah contoh penerapan Merdeka Belajar. Penerapan pembelajaran secara daring yang kita lakukan sebagai imbas dari adanya COVID-19 itu merupakan salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar, di mana mereka mengkonstruk sendiri pengetahuan mereka dengan cara mencari dan menggali dari berbagai sumber informasi yang tersedia di Google, salah satunya sebagai sumber pembelajaran mereka. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa anak didik kita saat ini hidup dan berkembang di zaman digitalisasi. Maka sebagai seorang guru tentunya kita harus bisa hidup dan mengembangkan pendidikan kita untuk terus-menerus belajar agar hidup kita, agar pengetahuan kita, dan agar kita sebagai seorang guru bisa relevan dengan kehidupan anak didik kita saat ini. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan Merdeka Belajar. Penggunaan gadget sebagai perkembangan ilmu pengetahuan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di dalam Merdeka Belajar, kita menggunakan sistem AMONG, yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, di mana seorang guru haruslah memberikan teladan, seorang guru haruslah memberi semangat, dan seorang guru haruslah memberikan dorongan. Guru memberikan teladan. Guru memberikan semangat. Guru memberikan dorongan kepada siswa. Di dalam Merdeka Belajar, kita juga menerapkan asas trikon, continue, convergent, dan konsentris. Contoh dari asas tersebut adalah continue, di mana pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Contohnya adanya budaya. Budaya berkesinambungan dari sebelum kita lahir atau dari orang tua kita, kemudian setelah nanti anak kita, cucu kita, dan cicit kita lahir, budaya akan terus-menerus berkesinambungan. Kemudian belajar baiknya dilakukan sepanjang hayat atau tak pernah putus selama manusia masih bernapas. Adanya penerapan atau pembelajaran budi pekerti merupakan salah satu implementasi dari Merdeka Belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik.
Sistem Among merupakan salah satu implementasi dari Merdeka Belajar. Among di mana guru harus memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ingarso Sung Tulodo merupakan salah satu sistem Among yang diterapkan dalam Merdeka Belajar, di mana Ingarso Sung Tulodo merupakan pemahaman dari di depan memberikan teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun kehendak, di mana guru membangkitkan semangat siswa agar siswa termotivasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, di mana seorang guru harus memberikan dorongan kepada siswa sehingga siswa bisa mengkonstruk sendiri proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Namun tetap di pembelajaran tersebut, guru memberikan saran yang membangun agar siswa tersebut dapat terus berkembang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ia miliki. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama kodrat alam, di mana sistem Among ini sesuai dengan potensi muridnya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan, itu untuk menghidupkan dan menggerakkan batin murid agar selamat dan bahagia. Sebagai seorang guru pada Merdeka Belajar diharapkan memiliki cara berpikir Among, di mana pada intinya guru diharapkan dapat membuat nyaman murid agar murid bisa semangat belajar dengan cara guru mampu mengelola kemampuan emosional, karakter yang baik, dan guru juga memiliki tutur kata yang mudah dipahami murid. Demikian hasil presentasi saya, di mana semua yang saya presentasikan adalah sebagai bentuk implementasi nyata terhadap pembelajaran saya pada modul di Merdeka Belajar ini. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.